네, 안녕하세요, 여러분. Perkenalkan, nama saya Rabi Indonesia dengan NIM 23512501 SA2211. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan alur perkembangan prosa Korea. Eh, Babak pertama itu ada periode awal atau prosa lama. Di sini ada Solhwa, itu dongeng yang diceritakan turun-temurun dari mulut ke mulut. Ada tiga genre Solhwa, yaitu yang pertama ada Shinhwa atau mitos, yang kedua ada Chonsol atau legenda, dan yang ketiga ada Mindam atau cerita rakyat. Lalu selanjutnya ada periode prosa pada dinasti Joseon. Yang pertama itu ada pansori atau puisi epik lisan yang dipertunjukkan oleh seorang sorikun atau changjad dan gosu. Pansori muncul pada abad ke-17 dan masa kejayaannya pada abad ke-19. Ada lima madang utama yaitu Chunhyangga, Simchongga, Heungboga, Sugungga, dan Jukdeokga. Yang kedua itu ada Gososo. Gososo ini adalah novel kuno Korea dan fondasi awal dari perkembangan novel Korea. Mulai berkembang pada awal abad ke-15 dengan Hanmun Sosol yang masih ditulis dengan aksara Cina atau Hanja, dan Gukmun Sosol yang sudah ditulis dengan Hangul yang mulai terbit pada awal abad ke-17. Gukmun Sosol sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada Jeonki Sosol, ada Uin Sosol, ada Mong Yurok dan Mong Jaryu Sosol, ada Jeonki Sosol yang kedua yang isinya biografi, ada Gundam Sosol, Gamun Sosol, dan Pansorgi Sosol. Selanjutnya ada Hyundai Sosol, yaitu novel modern Korea yang mulai berkembang pada tahun 1920-an dan mulai terlihat sisi realisme dan modernismenya. Ada yang pertama itu ada masa penjajahan Jepang sebelum 1920, latar belakangnya kolonialisme Jepang dan transisi sosial di Korea. 1920-an itu isinya perlawanan kehidupan di bawah penjajahan, kemiskinan, ketidakadilan sosial. Pada 1930-an, konflik sosial antara kaum tani dan intelektual dan juga dampak kapitalisme yang mulai muncul. Yang masa pasca kemerdekaan ini isinya realitas pasca perang, penderitaan masyarakat, dan krisis identitas. Pada masa kontemporer 1970 sampai 1980-an, industrialisasi dan urbanisasi, konflik ideologi, kritik politik, dan sosial terhadap otoritarianisme. 1990-an sampai sekarang isinya itu personal dan introspeksi kehidupan modern. Tokoh pentingnya ada dua, yaitu Lee Kwang-soo dan Ho Gyun. Lee Kwang-soo merupakan salah satu tokoh yang membuka babak baru dalam sastra Korea karena berhasil menyampaikan keresahan yang dialami masyarakat Korea pada saat itu melalui sebuah karya sastra dan juga memperkenalkan unsur realisme dalam novel sehingga membantu transisi dari novel tradisional ke novel modern. Ho Gyun adalah salah satu tokoh yang menyampaikan kritik terhadap sistem sosial pada dinasti Joseon yang tidak adil terhadap anak selir dan juga menggambarkan utopia. Beliau juga menulis cerita menggunakan Hangul saat mayoritas masih memakai Hanja. Lalu karya representatifnya ada dua, yaitu Mujong dan Honggil Dongjeon. Mujong sendiri novel modern pertama yang membawa tema pendidikan, peran perempuan, dan ide-ide modernitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Konfusianisme yang dikemas dalam cerita cinta segitiga yang rumit. Novel ini membangkitkan kesadaran masyarakat akan kesadaran sosial dan identitas nasional dengan mengangkat tema kesadaran diri atau JA, yang menjadi simbol bagi kebangkitan nasional dan perlawanan terhadap penindasan kolonial. Novel ini menjadi novel yang penting karena berhasil menyampaikan masalah sosial dan keadaan Korea pada saat itu yang menjadikan novel modern Korea lebih realistis dan kritis. Lalu Hong Gil Dong Jeon ini merupakan novel biografi yang paling terkenal karena merupakan gugma sosok pertama yang memiliki struktur kisah kepahlawanan yang jelas. Novel ini juga mengkritik sistem strata sosial dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat melalui tokoh utamanya yang merupakan seorang anak dari selir yang memiliki potensi yang besar namun terhalang karena statusnya di mana ia akhirnya dikucilkan dan mulai merampok rumah pejabat-pejabat yang korup, yang kemudian hasilnya ia bagikan ke rakyat miskin. Novel ini mengangkat tema utopia di mana terlihat pemikiran penulis yang mendambakan dunia yang ideal lewat sebuah karya sastra. Nah, situasi sosial dalam novel Mujong ini masa kolonialisme Jepang. Di situasi tersebut berpengaruh terhadap tema karena selama masa penjajahan, Korea banyak mengalami perubahan. Salah satunya adalah pergeseran tradisi dan juga konflik budaya di mana terlihat Konfusianisme, tradisi Konfusianisme yang kuat mulai digantikan dengan nilai-nilai Barat yang diperkenalkan oleh Jepang. Terlihat dari kehidupan tokoh utamanya yaitu Hyung-sik. Dia merupakan seorang guru yang dihadapkan dengan pilihan moral
dengan pilihan moral dan emosional yaitu cinta dan karirnya. Hal tersebut menggambarkan seorang individu berjuang untuk menemukan identitas mereka di tengah kondisi sosial yang sedang mengalami perubahan. Nah, Hong Gil-dong-jeon sendiri itu situasi sosialnya pada masa dinasti Joseon, di mana masyarakatnya sangat hierarkis dan ada strata sosial yang membagi kelas-kelas di masyarakat dan juga banyak pejabat yang melakukan korupsi. Kondisi sosial tersebut berpengaruh terhadap tema dari kisah ini yang ditulis sebagai kritik terhadap struktur sosial dan hierarkis dan juga keinginan akan adanya keadilan sosial. Nah, menurut saya kesusastraan di setiap periode pasti mencerminkan perubahan sosial budaya yang sedang terjadi di periode tersebut. Hal ini bisa dilihat melalui tema dan juga isi dari karya-karya sastra yang ada karena kesusastraan merupakan salah satu media yang sangat berpengaruh untuk mengutarakan sebuah pandangan atau pendapat yang dimiliki oleh seseorang terhadap kondisi sosial budaya pada saat itu. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Kamsahamnida.